Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Wihan. Kita akan kembali komentari video di Tamparagi yang berjudul Kesaksian Abdul Amburadul menjadi mualaf masuk Islam. Ini Abdul Amburadul ini adalah plesetannya UAS guys ya, Ustaz Abdul Somad. Diplesetkan jadi Ustaz Abdul Amburadul oleh Tamparagi. Inilah jadnya dia guys ya, betapa kejinya dia ya. Buat replika UAS seperti toko ini guys ya. Ustadz Abdul Somad dibikin seperti menjadi Ustadz Abdul Amburadul guys. Nah, ini parah sekali ini namanya ajaran kasih ya, mengasihi Ustadz Abdul Somad dengan menghinanya seperti ini guys. Nah, ini parah sekali. Tamparagi minta aneh datang ke restoran. Ada apa ya? Ini biasa dia nih sedang memframing sesuatu dan memakai pemahaman dia. Ini karakter ini ya, Ustadz Abdul Amburadul ini adalah isi kepala dia juga. Dikonfrontir dengan isi kepalanya berupa karakter dia yang asli, yaitu Tamparagi. Di antara karakter dia Tamparagi dengan karakter Ustadz Abdul Amburadul ini adalah isi kepala dia sendiri juga gitu. Jadi sama kayak saya nih. Saya pengen mengadu dua hal nih. Tapi di isi kepala saya juga itu namanya apa namanya? Kurang kerjaan, guys. Harusnya kayak saya nih, saya komentari orang gitu kan. Masa komentari isi kepalanya sendiri antara isi kepalanya yang berupa Abdul Amburadul dan isi kepalanya berupa tokoh dia sendiri yaitu Tamparagi. Ini absurd, guys. Inilah cara paling absurd dalam mengomentari. Dalam hal kayak bikin konten lah. Anda tuh sedang bertengkar dengan pikiran Anda sendiri gitu. Jadi membuat sesuatu karakter yang seakan-akan merepresentasikan sesuatu yaitu Islam dengan pemikiran dia. Padahal ini yang dilakukan oleh Abdul Amburadul tidak mempresentasikan Islam gitu loh. Karena itu mempresentasikan justru apa isi kepalanya Tamparagi. Itulah absurdnya guys. Kalau kita mau komentari orang tuh ya kita lihat kayak Tamparagi ngomong apa. Kayak saya nih, saya mau komentari Kristen ya saya lihat Tamparagi ngomong apa. Bukan saya ciptakan tokoh kayak Tamparagi gitu kan nggak begitu guys. Padahal isi kepala saya juga gitu ujung-ujungnya itu kan. Assalamualaikum. Shalom. Tamparagi, hari ini ramai sekali. Ada apa ya? Hari ini saya ulang tahun. Jadi, saya undang teman-teman untuk datang makan-makan di sini. Alhamdulillah. Tamparagi, sebagai hadiah ulang tahun, hari ini aneh mau cerita kenapa aneh mualaf. Bagaimana ceritanya? Coba bayangkan ya, dia menciptakan karakter yang bernama Abdul Amburadul. Itu kan penghinaan guys. Mana ada nama orang tuh Amburadul coba? Disandingkan dengan kata Abdul pula, kan parah guys. Abdul nama yang baik ya, Abdul ya. Ustaz Abdul Somad, Abdullah, ayahnya Nabi. Disandingkan dengan kata Amburadul, kan parah guys. Kalau misalnya kayak Petrus Tetanus gitu, itu kan parah ya. Nama Petrus yang disakralkan oleh orang Kristen disandingkan dengan kata tetanus, Petrus Tetanus. Memang ada sih yang menggunakan kata itu untuk elok-elok, tapi saya tidak memakainya. Kenapa? Saya tahu itu suatu hinaan, nggak boleh, nggak baik. Sama kayak dia nih udah tahu soalnya itu nggak baik kan. Abdul kok disandingkan dengan Amburadul. Sama kayak saya disandingkan misalnya kayak Yohanes Pemales gitu kan. Nah, kan boleh guys. Yohanes Pemales itu kan sama dengan Abdul Amburadul. Amburadul kan kata yang tidak pantas gitu kan, disemakan kepada Abdul. Sama kayak kata pemales disandingkan dengan Yohanes kan. Ini guys membuktikan bahwa Tamparagi ini tanpa akhlak sama sekali. Jadi apa yang selama ini digembar-gemborkan sebagai ajaran kasih, faktanya tidak ajaran kasih, tapi ajaran hujat, ajaran penghinaan guys. Ya kan? Jadi Tamparagi ini adalah orang-orang yang munafik. Ngakunya ajaran kasih, tapi faktanya dia sedang menunjukkan bahwa dia tuh punya
kelakuan menghina orang, ya kan, dengan melabeli orang dengan nama amburadul, gitu kan. Kata Abdul disandingkan dengan kata amburadul. Sama kayak kita misalnya menyandingkan nama Yohanes dengan pemalas. Jadi Yohanes pemalas atau Petrus tetanus atau Yesus meletus, kan itu parah guys, ya kan. Itu bukan suatu hal yang diajarkan oleh agama kita harusnya kan. Begini tanpa lagi. Alasan pertama aneh mualaf adalah karena aneh merasa ajaran Kristen itu tidak adil. Ah, tidak adil? Iya, konsep penebusan dosa itu tidak adil. Masa ente yang berbuat dosa, Yesus yang tebus, itu tidak adil. Iya ya, benar juga. Kamu yang berbuat dosa, Yesus yang tebus. Itu memang tidak adil. Lalu? Yang kedua, karena aneh merasa ajaran Kristen tidak masuk akal. Masa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Anak TK aja tahu 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Dul, menurut kamu, 1 nasi ditambah 1 ayam goreng ditambah 1 es teh, totalnya jadi berapa? Totalnya jadi 3 orderan, paham ya? 3 orderan. 1 es teh ditambah 1 ayam goreng ditambah 1 nasi, jadi 3 orderan. Bukan 3 es teh atau 3 nasi itu 3 ini, enggak, 3 orderan. 3 makanan minuman. Tetap 3 itu. Ya, bukan 1. Tetap 3. Gitu loh. Misalnya 1 mobil ditambah 1 motor tambah 1 pesawat, artinya ada berapa? Ada 3 kendaraan di situ. Tetap 3, tapi namanya kendaraan. Jadi mencakup semuanya itu, guys. Tetap 3. Jadi kalau saya punya 1 mobil, 1 motor, 1 pesawat, artinya saya punya 3 kendaraan. Bukan 1 kendaraan itu, 3 kendaraan. Nah, itu yang tidak dipahami tambah lagi. Nanti kita lihat apa jawabannya ini kan. Jadi 3 dong. Tidak ada jawaban lain selain 3? Tidak mungkin 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Jadi ada 3 kalau Anda melihat dari keseluruhan ya, totalnya 3. Tapi kalau Anda lihat esnya tetap 1 memang. Esnya tetap 1, nasi 1 dan nasi SC 1, nasi 1, ayam goreng 1. Tapi kan kita kan menambahkan itu dalam hal mencari ekualitas. Dalam artian kalau Anda mau tetap 1 ya ngapain tambahin? Ngerti nggak? Ini bisa gini nih. Saya pergi kasir. Berapa semuanya, Pak? Oh, Bapak makan apa saja? Saya makan 1 nasi, 1 ayam goreng, 1 es teh. Nah, berarti kan saya bayar total ketiganya. Nasi 5.000, es teh 5.000, ayam goreng 5.000. Ya, berarti saya bayar 15.000. Total ketiganya ditambahin, guys. Jumlahin dari tiap harga itu. Nah, kalau enggak, ngapain saya sebut tiga-tiganya? Saya cuma sebut ayam goreng 1 dah, ya bayar 5.000, udah kan? Nah, tapi kan tidak. Ini di total semuanya. Nah, itu harus dipahami. Ya, jadi ketika Anda mencoba menambahkan 1 es teh, 1 nasi, 1 ayam goreng, artinya Anda sedang menambahkan ketiganya untuk mengatakan bahwa inilah 3 makanan dan minuman atau 3 orderan gitu. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Dul, dari tadi kamu cuma menceritakan bahwa kamu tidak mengerti tentang Kristen. Kamu tidak menceritakan kenapa kamu masuk Islam. Nah, begini tanpa lagi. Justru karena dia tidak mengerti tentang Kristen yang tidak sesuai dengan logikanya, ingat ya, jangan potong dengan Kristen, tapi ditambahkan dengan tidak mengerti dengan Kristen, makanya dia tidak sesuai dengan logikanya, makanya dia mualaf gitu loh guys, ya kan? Ditambah lagi ini nggak bisa aja setting ini, ya kan? Sayangnya kita bukan Abdul Amburadul, karakter ciptaan dia. Kita adalah manusia yang berakal, yang punya logika, yang nggak bisa menerima mentah apa yang dia buat representasi dari karakter Abdul Amburadul ini guys, ya kan? Ini kan logika dia juga, dan logika dia tuh absurd gitu kan? Aneh baca di dalam Taurat di Imamat 11 ayat 7 adalah
Tuhan makan babi, tetapi orang Kristen makan babi. Jadi, agama Kristen salah karena melanggar hukum Taurat. Sedangkan orang Islam tidak makan babi. Jadi, agama Islam benar karena tidak melanggar hukum Taurat. Oh gitu. Jadi agama Kristen salah karena ada larangan makan babi di Taurat dan orang Kristen makan babi. Iya. Nah, kalau itu patokan kamu, seharusnya kamu berkata bahwa agama Islam salah juga. Karena yang dilarang untuk dimakan di dalam Imamat 11 bukan hanya babi. Ada larangan untuk makan unta, kelinci, dan segala binatang air yang tidak bersisik seperti ikan lele. Jadi yang minta lagi, jadi gini ya. Yang kita sampaikan tuh selalu ya, kenapa umat Kristen itu memakan babi padahal Alkitab melarang. Ingat ya, Alkitab itu kan punya orang Kristen, bukan punya orang Islam. Islam Qurannya, kitabnya apa? Quran hadis. Ya. Jadi kenapa Anda menuju sesuatu kepada yang bukan? Itu masalah di situ. Kita yang kitab suci kita adalah Quran, disuruh memakai Alkitab, kan absurd guys. Alkitab itu kitabnya Tabaragi. Kalau di Imamat itu dia kitab itu dikatakan haram makan babi, itu berlaku untuk Tabaragi, bukan untuk kita. Nah, kita kenapa nggak makan babi? Karena dikatakan di Quran. Paham ya? Kita mengikuti Quran, bukan mengikuti Alkitab. Ngerti nggak maksudnya logikanya? Kita mengikuti Quran, bukan mengikuti Alkitab. Kebetulan yang sama dia dengan Alkitab buat tentang makan babi. Jadi intinya adalah harusnya itu kita buat dia. Jadi alih-alih menjawab, dia malah menyalahkan kita. Kenapa kalau tidak ikuti Alkitab loh? Kita Al-Quran. Justru ketika saya jawab, bantah. Kenapa kok tanpa lagi kamu tidak ikuti Alkitab kamu? Harusnya jawabnya begini-begini, tapi tidak. Kenapa kalian dia malah jawab? Bukan jawab ya sebenarnya, tapi itu ngeles. Kenapa kalian tidak memakai Alkitab loh? Kita kami Quran loh. Kok ada suruh pakai Alkitab? Di situ letak kegagalan berpikir tanpa lagi, guys. Kitab dia, harusnya dia pakai, bukannya bantah itu, dia malah tuduh kita, kenapa nggak pakai Alkitab? Kan absurd, guys. Kita nggak pakai Imamat 11 bro, kita pakai Quran. Dan kebetulan Quran sampaikan itu sama dengan Imamat 11. Paham ya lagi berpikirnya? Ini yang paksa kita ikut kayak Anda. Harusnya Anda ikut Alkitab, bukan kita loh. Tapi kenapa Anda tidak? Udahlah Anda tidak ikut Alkitab, ada paksa pula kita ikut Alkitab. Harusnya Anda ikut Alkitab, kenapa malah kita gitu kan? Itulah logika absurdnya tanpa lagi, guys. Dan kepiting. Tetapi orang Islam makan semua itu. Jadi, sesuai dengan patokan kamu, agama Islam salah karena melanggar hukum Taurat. Allah sudah menghalalkan itu semua untuk umat Islam. Kalau begitu, kenapa kamu pakai patokan itu untuk berkata bahwa Kristen salah? Umat Kristen juga sudah dihalalkan untuk makan babi. Kalau Anda baca Alkitab, tidak ada dalil umat Kristen dihalalkan makan babi, nggak ada ya. Babi adalah haram dari sampai lenyap langit dan bumi. Jadi Yesus berkata ya, sampai lenyapnya langit dan bumi, satu titik pun, satu iot pun dari hukum Taurat atau Nabi tidak akan dihilangkan. Jadi berlakunya sampai kapan? Sampai lenyap langit dan bumi dan akhir kiamat. Ya berlaku. Makanya tanpa lagi ini nggak baca kitabnya deh guys. Yohanes 17 ayat 3 berkata bahwa Yesus adalah utusan. Jadi Yesus hanya manusia. Islam adalah agama yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dul, kamu kan suka berkata bahwa Alkitab itu sudah palsu. Untuk apa kamu pakai ayat Alkitab yang sudah... Ini tanpa lagi ngerti sih lagi ya. Gini ya, Al-Quran mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya sudah berubah sama manusia. Artinya tentu selama diubah tentu masih ada yang belum diubah. Ingat ya, nggak semua diubah. Makanya kita gimana caranya membuktikan klaim Quran ini? Ya kita kaji kitab dan kita temukan fakta bahwa ada yang sama dan ada yang tidak sama. Yang sama dengan Quran itu yang kita pakai, yang kita katakan belum berubah. Yang nggak sama berarti sudah berubah. Contoh gini, misalnya kita melihat ada dua buku, ya, buku misalnya gini tentang sejarah Pangeran Diponegoro. Yang satu adalah tulisan dari
tokoh sejarah Jawa dan satu dari tokoh sejarah Minang dari Sumatera misalnya. Nah, ada 2 buku. Nah, lalu dari buku dari tokoh sejarah Jawa mengatakan bahwa kitab dari sejarah tentang Penegoro di kitab Sumatera ini sudah diubah oleh tangan manusia, dalam hal ini mungkin penjajah Belanda. Nah, jadi kita bagaimana membuktikan dari klaim dari buku sejarah orang yang tulisan tokoh Jawa ini? Ya kita cek tulisan dari tokoh Sumatera ini tentang Penegoro, dan kita temukan ternyata benar. Dalam artian ada yang belum diubah, ada yang sudah. Contoh, misal kita baca di sejarah Jawa Penegoro di tulisan tokoh Jawa ini mengatakan bahwa Penegoro adalah pejuang, pahlawan, pemberani, banyak orang baik lah gitu. Tapi kok di catatan tokoh sejarah Sumatera mengatakan bahwa Penegoro ini adalah pecundang, penjahat, pengkhianat, perampok, orang jahat. Ini berarti sudah diubah nih, karena nggak sama dengan sejarah tulisan tokoh Jawa. Tapi ada yang sama. Misal kayak tokoh sejarah Jawa mengatakan bahwa misalnya nih, Penegoro lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sama nih dengan tulisan dari tokoh sejarah Sumatera. Nah, berarti yang sama nih berarti ini belum diubah nih. Nah, seperti itu, guys. Maka yang membuktikan suatu klaim itu dilihat apa persamaan dan perbedaannya. Yang sama berarti belum berubah, yang nggak sama berarti berubah. Sesimpel itu. Itulah metodologi sederhana untuk menentukan apakah suatu itu apakah klaim dari suatu buku itu benar apa tidak. Diceknya seperti itu caranya, guys. Nah, itu yang tidak dipahami oleh Tamaragi kan. Palsu untuk membuktikan bahwa Islam benar. Kami wajib mengimani Taurat dan Injil. Jadi, menurut kamu ayat ini benar? Ya, yang sesuai Quran itu benar, yang nggak sesuai nggak benar gitu. Sesimpel itu, guys. Iya. Nah, jika menurut kamu Yohanes 17 ayat 3 itu benar, coba baca baik-baik. Di situ dikatakan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, bukan mengenal Muhammad. Jadi, jika menurut kamu ayat ini benar, seharusnya kamu mengikuti Yesus. Ini lagi pikirnya salah, guys. Itu ayat ketika Tuhan mengutus Yesus, ya. Ada ayat lain yang ketika Tuhan mengutus nabi-nabi lain, mengutus Musa, mengutus ini. Ini nggak hanya Yesus yang diutus, ya. Bahkan di Quran dikatakan bahwa yang diutus kemudian Nabi Muhammad. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia akan meminta pada Bapa seorang penolong yang lain, yang diutus juga. Dia seorang penolong yang lain. Kata-katanya adalah seorang penolong yang lain. Yesus adalah seorang penolong, berarti nanti ada seorang penolong yang lain seperti dia harusnya kan? Karena sama-sama penolong, seorang, berarti manusia. Nah, itu Nabi Muhammad, gitu. Jadi Yesus itu bukan satu-satunya yang diutus, ya, banyak yang diutus gitu, selain Yesus. Jadi makanya Islam itu meyakini semuanya. Kita meyakini Yesus yang diutus, meyakini nabi-nabi lain yang diutus, juga meyakini Nabi Muhammad. Itu fair namanya, mengakui semuanya. Mereka tidak, mereka hanya mengakui Yesus saja. Nah, mereka tidak mengakui nabi-nabi lain atau Nabi Muhammad gitu, ya kan? Nah, itu guys letak permasalahannya. Yesus bukan mengikuti Muhammad. Muhammad adalah nabi terakhir. Mengikuti Muhammad berarti sudah mengikuti Yesus. Mengenal Muhammad berarti sudah mengenal Yesus. Ngawur kamu, Dul. Ajaran Yesus bertolak belakang dengan ajaran Muhammad. Contohnya Yesus melarang perceraian. Enggak. Ajaran Nabi Muhammad tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Justru ajaran gereja yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Contoh masalah, kata dia ini masalah perceraian. Nih, Yesus ngomong apa tentang perceraian? Yesus berkata ini ya. Jikalau kalian menceraikan istri kalian, jika bukan karena dia berzina, sama dengan membuat istri kalian itu berzina. Artinya, nggak boleh menceraikan istri kalau dia tidak karena zina. Artinya sebaliknya. Berarti menceraikan istri, kalau dia berzina boleh. Paham ya? Sama kayak sekarang ini ya. Mem-PHK karyawan bukan karena dia bolos kerja 3 hari, sama dengan Anda membuat dia itu tidak adil itu. Artinya boleh mem-PHK karyawan kalau dia sudah lewat 3 hari. Paham ya lagi berpikir. Jadi justru Yesus tuh mengajarkan bahwa kita tuh boleh menceraikan istri kalau dia sudah berzina. Kalau nggak berzina nggak boleh gitu loh guys.
Nah itu yang tidak dipahami tambah lagi. Tidak ada statement Yesus mengatakan bahwa tidak boleh bercerai, nggak ada. Yesus justru mengatakan bahwa kalau kita menceraikan istri, karena dia tidak berzina, maka sama dengan buat dia berzina. Artinya sebaliknya, boleh menceraikan istri kalau dia berzina, guys. Nah, itu poinnya. Yang tidak dipahami oleh apa lagi, ya kan? Tetapi Muhammad memperbolehkan perceraian. Dan logika juga dapat ya. Jadi kenapa dibolehkan perceraian? Saya sering sampaikan di video saya bahwa pernikahan tanpa perceraian itu sama dengan kerja sama perusahaan, tidak ada opsi resign, ya. Tidak adanya opsi cerai dalam pernikahan sama dengan tidak adanya opsi resign dalam pekerjaan. Gini loh logikanya. Kita tidak selamanya pernikahan itu baik-baik saja. Nggak selamanya kerja sama perusahaan itu baik-baik saja. Ada masanya pernikahan itu pasangan kita buat zolim pada kita. Atau bos perusahaan itu buat zolim sama kita. Misalnya di pernikahan. Kayak ada contoh kemarin ada yang meninggal satu keluarga. Anaknya dibunuh sama bapaknya. Di mana itu ya? Di Depok, di mana itu? Di Bogor. Itu bapak membunuh anaknya dan menyanyi istrinya hingga sekarang. Nah, itu akibat mereka masih berhubungan, masih suami istri. Coba cerai dari dulu. Ketika melihat suaminya ada tanda-tanda tidak waras seperti itu ya, brutal seperti itu, ajukan cerai. Sehingga semuanya tidak punya hak lagi untuk memukuli istri dan anaknya, karena bukan anak istrinya lagi. Tapi karena itu masih anak istrinya, dia masih berasa berhak untuk memukulnya, bahkan membunuhnya. Anakku sendiri kong, istriku sendiri dong, gitu kan. Nah, makanya saya katakan ya, makanya dalam Islam itu diatur boleh bercerai. Sama kayak di perusahaan juga begitu ya. Anda bayangkan ya, apakah Anda selama dapat bos yang baik? Coba Anda bayangkan ya, Anda bayangkan Anda dapat bos yang buruk. Bos itu suka nyuruh Anda ini itu, Anda tuh kayak sapi peras lah gitu guys. Kadang nggak digaji, lembur nggak dibayar, semena-mena gitu kan. Ibaratnya Anda tuh kayak neraka lah di kerja perusahaan itu. Bahkan Anda tuh dilecehkan sebagai wanita dan segala macamnya lah. Pokoknya Anda tuh banyak menerima ketidakenakan di perusahaan tersebut. Anda tidak tahan dan ingin keluar. Lalu tidak ada opsi resign. Apa yang terjadi? Anda di neraka, ya. Anda bekerja di perusahaan yang seperti neraka, nggak bisa keluar. Kasian nggak? Kasian. Coba ada opsi resign. Sehingga Anda bisa mengancam bos Anda. Bos, kalau kamu begini terus, nanti saya resign loh bos. Saya manusia loh, nggak mau saya berlaku seperti ini. Saya nggak mau gaji saya nggak dibayar, saya nggak mau perusahaan nggak dibayar, saya mau berlaku manusiawi. Anda bisa mengancam bos, ya kan? Kalau bos begini terus ya, nggak berubah ya, saya resign nih. Kalau bos nggak berubah ya, nanti tinggal resign. Simple, Anda bebas di masalah. Coba kalau Anda tidak punya opsi resign, Anda mau bilang apa? Bos, saya mau resign loh. Kamu mau resign? Nggak bisa resign loh. Di sini kamu tuh kerja selamanya, nggak bisa resign kamu. Luar biasa guys. Sama kayak pernikahan. Mas pukul saya terus mas. Ini saya cerai loh mas. Saya nggak mau, saya manusia loh. Saya nggak mau diperlakukan seperti ini. Mas harus perlakukan saya sebagai manusia. Apalagi saya istri mas. Nah, kalau nggak saya cerai mas. Nah, suami akan mikir, oh iyalah. Tapi cuma nggak ada opsi cerai. Mas saya akan, kamu mau apa? Mau cerai? Nggak boleh cerai kita. Mau apa kamu mau apa? Bingung kita mau apain kan? Jadi intinya adalah laporkan dia polisi pun nanti dia akan mengatakan loh itu anak istri saya loh urusan rumah tangga saya kenapa kamu yang ribut gitu kan. Nah, jadi dia akan bisa megang kita terus guys. Jadi orang-orang yang zolim ya, suami yang zolim, istri yang zolim, bos zolim itu akan memegang kita dengan enteng karena nggak ada opsi cerai, nggak ada opsi resign. Kita akan dalam genggaman kuasanya terus gitu komunikasikan dia karena suami lebih istri milik suami. Karena milik perusahaan, milik bos gitu. Nah, makanya harus ada opsi cerai dan resign untuk menyelamatkan ketika ada kondisi buruk, guys. Nah, itu logika. Kalau mereka kan tidak punya logika. Pada Yesus dengan logika. Boleh menceraikan istri kalau dia berzina. Kalau dia nggak berzina nggak boleh. Itu logika, guys. Karena gini logikanya ya. Nggak semua orang bisa menerima bertahan bersama pasangan yang zina. Nggak semua orang. Saya nggak bisa, guys. Ketika saya ketika saya menemukan pasangan saya berzina, Yesus melarang perceraian, tetapi Muhammad saya bisa bertahan. Susah saya menerima istri saya berzina, susah. Jangan istri, pacarnya susah saya terima berzina. Daripada selanjutnya hubungannya, daripada hubungannya itu nggak serius, dalam artian ada sakit hati, ada sesuatu yang saya terima, ya mending diakhiri saja gitu. Ya kan, saya cari yang lain. Karena bagi saya itulah noda, zina itulah noda besar yang nggak bisa
dianggap enteng, remeh. Nah, coba kalau Anda tidak punya opsi itu, nanti Anda akan kayak saya, orang kayak saya nih yang nggak bisa menerima pasangan saya berzina. Saya kayak melanjutkan hubungan itu dengan setengah hati. Karena saya melihat kan, aduh ini pasangan saya kotor nih, berzina nih kan, aduh bekas orang nih gitu-gitu kan. Kita tuh berhubungan tuh dengan tidak nyaman gitu. Ada rasa-rasa galau, rasa-rasa tidak puas, tidak terima gitu guys. Nah, coba kalau ada opsi cerai, kita akan bebas dari semua gitu. Karena kita akan mencari mendapatkan pasangan yang baik, ya kan? Yang kita tuh menjalin hubungan tuh dengan asik, enjoy. Kan kita tuh sama dia tuh enak, nggak ada rasa-rasa kurang puas atau apa gitu guys. Nah, jadi itulah indahnya Islam. Kalau mereka enggak, bagi mereka pernikahan itu adalah seperti penjara, nggak ada opsi cerai, sama kayak bekerja nggak ada opsi resign guys. Oke guys, jadi mungkin mungkin sekian dulu video kali ini guys. Saya ada kesibukan sedikit, jadi kita akan buat part kedua atau ketiga nih guys ya. Mohon maaf ya, saya nggak bisa full buat video ke sekarang ya, juga video sebelumnya juga nggak bisa full. Jadi ada salah satu saya tuh nggak bisa full tuntaskan semua guys. Ya memang saya suka seperti itu, full selesai satu video satu apa kan, meskipun panjang nggak apa-apa, sejam 2 jam 3 jam, tapi kadang-kadang ada waktu yang terbatas sehingga saya harus buat beberapa part gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.